Baik, kita mulai saja Ibu dan Bapak. Monggo berkenan Pak Nur untuk memaparkan, kemudian observernya Pak Sandi dan Pak Satrio ya. Siap. Ya, Pak. Monggo Pak, bisa dimulai saja. Siap Bapak. Terlihat Bapak Ibu? Ada Pak. Ya, siap. Ya. Baik, sudah masuk semua anak-anak? Ada yang belum masuk? Sudah, Pak. Ya, Bapak. Baik. Kalau sudah semua, kita mulai. Sebelum kita mulai, tolong untuk anak-anak kameranya dinyalakan, Pak. Mas dan Mbak ya. Nanti bisa terlihat semuanya. Nih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anakku? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan selalu, meskipun dalam kondisi pandemi ini. Salam kesehatan ya, anak-anakku. Ya, Pak. Baik, supaya lebih barokah lagi dan ilmu yang dapat bermanfaat, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh peserta yang datang paling awal tadi. Saya lihat Mas Murino. Monggo Mas Murino dipimpin doa teman-temannya supaya nanti ilmu yang kita dapat lebih berkah dan lebih bermanfaat. Mari teman-teman kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini dengan agama dan kepercayaan saya, Muslim, yang berbeda keyakinan bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Moreno telah di atas doa yang pimpin tadi. Sebelum pelajaran kita mulai, anakku saya absen dulu. Abdul Rahman ada? Hadir, Pak. Baik, sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Okay. Moreno? Hadir, Bapak. Hadir, terima kasih. Sehat Pak ya, Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Rumi? Hadir, Pak. Hadir? Oke, terima kasih. Bagus ya sinyalnya di sana, Bu, Mbak? Iya, Pak, di rumah saya sinyalnya putus-putus, Pak. Siap. Bisa diterima. Mas Imam? Mas Imam ada nggak? Oh, masih. Imam sakit, Bang. Mas Imam sakit. Oke. Mas Ryan? Hadir, Pak. Siap. Mas Sitik? Hadir, oke, siap. Mas Satrio? Hadir, Pak. Hadir, oke. Bagus ya sinyalnya ya di sana? Alhamdulillah. Bagus, Pak. Oke. Mas Sandi?
Hadir Pak. Oke, hadir. Bagaimana cuacanya di sana? Alhamdulillah Pak. Cerah Pak. Alhamdulillah. Baik, kita sudah selesai absen. Sebelum kita mulai, panitia kita ada istilahnya membuat semangat lah. Ketika nanti saya tanya apa kabar semuanya nanti bilang alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, yes, yes. Bisa anak-anak? Siapa? Siapa? Jadi saya ulangi lagi, ketika saya nanti menanyakan kabar ke kalian semuanya, kabar anak-anakku semuanya menjawab alhamdulillah saya sehat, but yes, yes, yes. Bisa ya? Siapa? Ya Pak. Oke, siap. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya sehat. Yes. Yes. Luar Yes. biasa. Terima kasih. Beri aplaus untuk kita semuanya. Baik, anak-anakku, hari ini kita pelajaran pada hari ini yaitu pemeliharaan listrikan kendaraan ringan. Harapannya nanti kalian semua mendapat hal-hal yang baru jadi materi tentang perawatan sistem AC. Oke. Jadi untuk kompetensinya di sini yaitu tentang pemeliharaan perawatan sistem AC. Dan untuk keterampilannya berkala sistem AC. Sambil saya tayangkan untuk slide-nya. Oke. Bagus sekali yang sudah membaca di literasi yang sudah saya kirimkan kemarin, bahkan LKPD dan sebagainya. Ya. Jika kalian semuanya sudah baca di rumah, itu luar biasa kalian semuanya. Baik, untuk sistem AC ini, di kendaraan memang sangat penting sekali, yaitu untuk menjaga suhu di kabin kendaraan. Ya, harapannya nanti di kabin kendaraan tersebut sejuk sehingga nanti membuat konsentrasi pengemudinya lebih baik lagi. Kalau nanti suhunya panas, nah ini yang jadi takutnya nanti tingkat emosi pengemudi nanti meningkat sehingga ketika di jalan bisa ugal-ugalan dan sebagainya, bisa terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Baik. Tujuan harapannya nanti ketika kita semua belajar tentang perawatan sistem AC. Nah, ini tujuannya yaitu harapannya peserta didik dapat mengemukakan tujuan perawatan pada sistem air conditioning, kemudian mengemukakan fungsi sistem air conditioning, menentukan jenis-jenis sistem air conditioning, kemudian menentukan komponen-komponen sistem air conditioning, yang kelima menentukan fungsi komponen-komponen sistem air conditioning, yang keenam mengemukakan cara kerja sistem air conditioning. Nah, ini harapan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kalian semuanya bisa dapat materi yang ada di tujuan ini. Oke. Jadi juga kewajiban kalian harus memenuhi nilai yang sudah ditentukan atau sudah sesuai dengan KKM. Jadi nanti kalau di bawah KKM otomatis nanti ada kegiatan remedial, ya. Jangan sampai di kelas TKL 1 ini kalian ada yang nilainya di bawah KKM. Seperti itu. Paham ya, Mas, Mbak? Paham, Pak. Ya Pak. Paham, Pak. Ya Pak. Oke. Ada yang tahu sistem AC di kendaraan?
Ya Pak, tahu Pak. Bagus sekali Mas Tahu, Moreno. Pak. Ya. Tahu Pak. Apa Ya, yang sistem AC adalah sistem yang digunakan untuk membuat suhu di ruangan kabin kendaraan di dalam kendaraan itu menjadi sejuk sehingga penumpang maupun pengemudi diharapkan menjadi nyaman, Pak. luar Itu, Pak. biasa sekali. Beri aplaus untuk Mas Moreno. Ya. Luar biasa Mas Terima Moreno. kasih, Pak. Ya. Belajar ya di rumah ya tadi ya. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, harapannya nanti saya munculkan sebuah video pembelajaran, video permasalahan yang ada di AC. Harapannya nanti kalian semuanya menyimak dengan baik beberapa permasalahan yang ada di sistem AC, okay? Sehingga nanti kita tahu permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada sistem AC tersebut. Sudah siap untuk melihat videonya? Ya, Siap, Pak. Pak. Siap ya? Pak. Oke. Baik, kalau sudah siap, saya akan menayangkan videonya. Mohon diperhatikan baik-baik. Ada beberapa permasalahan yang nanti kalian bisa pelajari di situ ya. Siap, Pak. Oke. Lagi. Hal ini disebabkan karena freon yang terbuang akibat. Hai Sobat Tangguh, kembali lagi di channel Tangguh AC Mobil. Nah, sebelum kita berpergian jauh, kita akan mengecek kondisi kendaraan mobil kita dan juga kondisi AC mobil kita karena AC mobil sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi kita pemilik mobil. Coba bayangin aja deh kalau kita sedang dalam perjalanan yang jauh bersama keluarga kita dan mobil kita AC-nya nggak berfungsi. Pasti kita akan merasa kepanasan dan nggak nyaman. Nah, ternyata tidak sedikit juga orang yang mengalami masalah pada AC mobilnya. Nah, atau mungkin Sobat Tangguh juga sedang mengalami masalah pada AC mobilnya. Untuk itu Sobat Tangguh semua perlu mengetahui masalah-masalah apa saja sih yang biasanya terjadi pada AC mobil Sobat. Agar Sobat Tangguh semua tahu juga bagaimana cara menanganinya. Berikut ini ada 5 masalah yang umumnya terjadi pada AC mobil Sobat versi Tangguh AC Mobil. Yang pertama, adanya suara bising pada AC mobil. Suara bising yang terjadi biasanya berasal dari kompresor, atau juga bisa karena freon yang terkontaminasi, ataupun penggunaan pelumas yang salah. Yang kedua, udara yang keluar dari AC mobil Anda tidak dingin. Sistem AC mobil Sobat yang tidak dingin, mungkin ada berbagai macam penyebabnya. Namun yang sering terjadi antara lain, 1, freon yang kurang. Nah, kekurangan freon ini biasanya diakibatkan karena adanya kebocoran atau kerusakan komponen dalam sistem dan jaringan AC mobil Sobat. Nah, sehingga sistem pendingin ini tidak bekerja maksimal dan hasilnya tidak dingin udaranya. Yang kedua, adanya kebocoran pada kondensor atau kondensor tersebut memang sudah rusak. Yang ketiga, kompresor yang rusak pada beberapa bagian seperti belt, magnetic clutch, kopling, atau juga sakelar yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan masih banyak penyebab lainnya yang dapat menyebabkan AC mobil tidak dingin. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengecekan secara profesional oleh teknisi terpercaya. Yang ketiga, udara dalam kabin terasa lembab. Penyebab umum dari udara dalam kabin yang terasa lembab adalah karena adanya kotoran dalam sistem AC mobil Sobat. Untuk itu sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan sistem AC mobil Sobat, dimulai dari menjaga kebersihan filter kabin hingga komponen-komponen lainnya. Nah, bahkan evaporator yang kotor dapat menyebabkan udara dingin pada AC mobil Sobat Tangguh itu berkurang. Yang keempat, masalah kebocoran. Kebocoran pada sistem dan jaringan AC mobil Sobat dapat mengakibatkan udara yang dihasilkan AC mobil Sobat menjadi tidak dingin lagi, atau bahkan hanya mengeluarkan hembusan angin saja. Hal ini disebabkan karena freon yang terbuang akibat adanya kebocoran pada jaringan ataupun komponen AC mobil Sobat. Yang kelima, udara bau yang ditimbulkan AC mobil. Waktu AC mobil tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, khususnya pada musim dingin, biasanya mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dapat menempel dan menghasilkan bau busuk. Hal tersebut bisa juga dikarenakan filter udara yang jarang dibersihkan ataupun diganti, sehingga bakteri dan jamur menempel kemudian berkembang biak. Selain udara menjadi tidak segar lagi, muncul bau tidak sedap, bakteri ini pun dapat mengganggu kesehatan Sobat.
Untuk itu Sobat Tangguh semua perlu selalu menjaga kebersihan setiap komponen AC mobil Sobat, seperti melakukan perawatan ringan, cleaning service, menjaga selalu kebersihan filter kabin, menggantinya secara berkala. Nah, dengan melakukan perawatan, Sobat Tangguh semua sudah menjaga diri dan keluarga Sobat dari penyakit akibat bakteri dan juga bau tidak sedap yang ada pada tubuh. Agar Sobat Tangguh semua mendapatkan perawatan AC mobil yang maksimal, dengan kualitas yang bagus, Sobat Tangguh bisa langsung datang ke Tangguh AC Mobil di Jalan Raya Serpong. Nanti kita akan cek secara gratis. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share videonya. Video permasalahan di sistem AC. Ada berapa masalah tadi? Secara umum ada 5 Pak tadi itu Pak. Ada 5, luar biasa sekali. Mas Wayan ini memperhatikan betul berarti ya. Baik, dari permasalahan ini berarti perawatan pada sistem AC ini sangat-sangatlah penting ya. Tadi yang pertama adalah permasalahannya itu suara bising. Kemudian yang kedua apa? AC-nya tidak dingin Pak. Wah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, kabinnya terasa lembab. Ya, betul. Kemudian terjadi kebocoran. Yang keempat, betul sekali. Yang terakhir adalah bau dari Udara bau. Iya, itu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada sistem AC, anak-anak semuanya. Jadi harapannya dari permasalahan ini, kemudian nanti kalian mendapatkan materi tentang perawatan sistem AC, harapannya nanti dari tahu fungsi, dari tahu komponen, kemudian dari cara kerja, itu nanti bisa menyimpulkan tindakan yang terjadi atau kerusakan yang terjadi pada sistem AC. Paham ya? Nampak. Ya, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjut ke materinya. Nah, ini juga ada pertanyaan. Apa itu sistem air conditioner atau AC? Dan apa fungsinya? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, siap, silakan. AC itu Ya, berfungsi Mas Abdul. untuk mengatur kondisi temperatur dalam kabin, Pak. Siap, benar sekali. Yang lainnya? Ya Pak. Saya, Pak. Ya, Bu Rumi, Mbak Rumi. Untuk pendinginan ruang mobil, Pak. Benar sekali, juga bisa. Ada pendapat yang lain? Ya, Mas Moreno. Ya Pak. AC itu untuk menghilangkan kelembapan Pak, humidity dari udara. Yang kedua untuk mengatur suhu Pak. Kalau dalam keadaan suhu udara panas, AC itu bisa mendinginkan suhu di dalam mobil. Kebalikannya jika di luar suhunya itu dingin, di sistem air conditioner bisa membuat suhu udara di dalam mobil itu menjadi hangat Pak. Itu Pak. Luar biasa sekali, sangat lengkap jawabannya. Tepuk tangan untuk Pak Moreno, Mas Moreno. Terima kasih Pak. Ya, baik. Dari penjelasan tadi yang teman-teman kalian uraikan, ya, memang sistem air conditioning ini selain untuk mengatur suhu udara yang ada di kendaraan, juga mengatur kelembapan dan juga mengatur sirkulasi udara supaya udara itu tetap di sini purity, yaitu jernih, ya. Di sini ada temperatur, humidity, circulation dan sebagainya. Oke. Lanjut. Slide berikutnya ada apa ya? Oh, ada jenis-jenis sistem AC. Ada yang tahu sistem AC ini? Ada berapa jenis? Ada 3 Pak. Ada 3. Apa saja, Pak Sandi?
berdasarkan penempatan berdasarkan kontrolnya ada 2, berdasarkan penempatannya ada 3, Pak. Benar sekali ya. Yang otomatis dengan yang manual. Benar, luar biasa. Oke. Jadi yang dibahas pada pagi hari ini di sini berdasarkan tentang yang pertama tadi yang disampaikan oleh Mas Sandi tadi, yaitu di sini ada heater dan cooler. Karena di Indonesia rata-rata menggunakan cooler. Kalau yang negara-negara yang memiliki musim dingin itu biasanya menggunakan heater untuk memanaskan ruangan pada kendaraan. Kalau cooler berfungsi untuk mendinginkan dan menghilangkan kelembaban udara di dalam kendaraan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya komponen-komponen sistemasi. Ada yang tahu komponen-komponennya apa saja? Ya, Pak. Siap. Pak Satrio, Mas Satrio. Ya, komponen sistem AC ada kompresor, Kompresor, dryer benar, atau filter, kasus benar sekali. sama ini, Pak. Sama tambahan lagi kalau AC yang terbaru ada solenoidnya, Pak. Luar biasa, sangat benar sekali. Operasinya juga bagus sekali, Mas Satrio. Oke, yang kita bahas tadi ya sama-sama Mas Satrio. Hari ini adalah gambar apa ini? Kompresor, Pak. Kompresor, Pak. Benar sekali, luar biasa untuk siswa kelas 11 TKR saat ini luar biasa sekali ya. Baik, kompresor di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari tipe crank atau double piston, tipe plate, tipe truk fan, model wobble plate, kemudian model variable stroke atau horizon V5, kemudian model tipe scroll. Ya, ini dari tipe kompresor. Dan kompresor ini berfungsi untuk, ada yang tahu? Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk menghasilkan tekanan refrigeran atau freon, Pak, sehingga freon dapat bersirkulasi ke seluruh bagian sistem AC, Pak. Benar sekali. Ya, baik. Kompresor di sini itu sebagai pompa sirkulasi refrigeran dan menciptakan perbedaan tekanan dari evaporator yang tekanannya rendah, kemudian menuju ke kompresor, menuju ke kondensor, menjadi tekanannya menjadi tekanan tinggi. Seperti itu. Benar sekali, Mas Nurin tadi, luar biasa. Kemudian komponen berikutnya, gambar apa ini? Kondensor, Pak. Gambar apa? Kondensor, Pak. Kondensor, Pak. Luar biasa, benar sekali. Ini adalah gambar dari kondensor yang berfungsi untuk mendinginkan refrigeran yang berbentuk gas sehingga terkondensasi menjadi bentuk cair dengan tekanan yang tinggi akibat dari perubahan tekanan yang dihasilkan dari refrigeran. Kemudian komponen berikutnya, gambar apakah ini? Dryer, Pak. Dryer, Pak. Atau dryer. Ada yang tahu fungsinya? Untuk Pak. Ya, Mas Rohman. Untuk mengeringkan kandungan uap air yang terkandung dalam gas, terus menyaring partikel-partikel yang ikut sama refrigeran. Oke. Ada yang lain? nambahin, Pak. Oke, monggo. Fungsinya untuk menyaring kotoran di refrigeran. Terus yang kedua untuk menyerap kelembapan uap air, karena uap air berbahaya jika di dalam sirkulasi sistem ini berbahaya, Pak. Bisa benar sekali. Di saluran pendingin, Pak. Ya. Yang ketiga fungsinya untuk menampung sementara refrigeran, Pak. Oke. Luar biasa, benar sekali. Yang fungsinya yaitu satu, menampung sementara refrigeran, yang kedua menyaring kotoran
dari refrigerant. Yang ketiga yaitu menyerap uap air. Karena apa? Uap air tidak boleh melewati evaporator karena nanti di situ terjadi penyumbatan. Oke, luar biasa sekali untuk kelas 11 TKR 1 ini. Kemudian ini, itu katup ekspansi, ya. Di sini ada dua macam, katup ekspansi model orifice, katup ekspansi model bentuk siku. Kemudian di bentuk siku, di sini ada dua macam, tipe internal ejaculation dan tipe external ejaculation. Kemudian yang ketiga yaitu katup ekspansi bentuk blok. Berfungsi merupakan cairan refrigerant dari awalnya cair yang bertekanan tinggi menjadi gas yang bertekanan rendah. Oke. Kemudian komponen berikutnya yaitu evaporator. Ya, di sini ada 3 tipe: evaporator model plug fin, evaporator model serpentine fin, evaporator model drown cap. Kemudian fungsinya untuk menyerap panas yang ada di kabin kendaraan dan mendinginkannya melalui hembusan blower. Kemudian cara kerja, ya. Dari sini ada bagan gambar kerja untuk sistem AC, ya. Mulai dari kompresor, di sini ada strip-strip merah dan kuning ini, itu berupa tekanan tinggi, kemudian menuju ke kondensor, ya. Kemudian didinginkan menuju ke receiver dryer, nanti disaring kotoran dan uap air tadi dan juga sebagai penampung sementara refrigerant. Kemudian nanti dari dryer ini menuju ke katup ekspansi, ya. Kemudian nanti dari refrigerant cair dirubah menjadi gas, kemudian tekanan yang awalnya tinggi tadi diturunkan menjadi tekanan rendah, kemudian menuju ke evaporator. Kemudian dari evaporator balik lagi ke kompresor. Seperti itu cara kerja dari sistem AC, ya. Di sini ada gambar panah merah, itu artinya hembusan udara dingin masuk ke dalam kabin pada kendaraan. Baik, anak-anakku, ada yang ditanyakan? Maaf Pak Nur, Mas saya Maya. kurang jelas nih Pak dari Ya. cara kerja itu dari awalnya. Startnya dari mana ya Pak? Tolong Pak dijelaskan kembali Pak. Oke, terima kasih Mas Mayan. Ya, Jadi untuk cara kerja pada sistem AC ini diawali melalui kompresor. Ini fungsi nanti mensirkulasikan seluruh refrigerant ke sistem AC. Ya, dari kompresor nanti menuju ke kondensor, ya. Jadi refrigerant yang panas tadi didinginkan oleh kondensor ini dengan bantuan extravan. Kemudian dari kondensor menuju ke receiver dryer, ya, untuk menampung sementara refrigerant, kemudian untuk menyaring kotoran, kemudian juga menyerap uap air yang nanti tidak boleh masuk ke evaporator. Nanti kalau masuk ke evaporator jadi penyumbatan di situ, Pak, karena airnya di sini ada istilahnya kalau di rumah punya kulkas, ketika air dimasukkan ke freezer otomatis yang terjadi adalah pembekuan. Seperti itu, ya. Harapannya nanti air setelah melewati receiver dryer ini itu terserap di sini, ya. Ada seperti bulan kecil-kecil ini fungsinya untuk menyerap air, uap air, ya. Nah, kemudian menuju ke katup ekspansi yang awalnya refrigerant tadi cair, kemudian masuk ke expansion valve atau katup ekspansi. Di sini akan dikabutkan dari tekanan yang tinggi tadi berubah menjadi tekanan rendah, seperti itu. Jadi yang keluar nanti dari katup ekspansi ini berupa kabut refrigerant atau gas, seperti itu. Kemudian nanti masuk ke evaporator. Nah, di sini nanti terjadilah perubahan suhu dari kabin yang panas tadi
udara yang panas tadi diserap oleh evaporator, kemudian udara dingin dihembuskan oleh blower ini menuju ke kabin sehingga mobil tersebut terasa sejuk ya, dan tidak panas lagi. Nah, setelah dari evaporator kembali lagi menuju ke kompresor. Nah, seperti itu Siap, cara Pak. kerja dari sistem AC. Terima Bagaimana kasih Mas banyak, Wayan? Pak. Siap, Pak. Paham? Terima kasih sekali, Pak. Baik. Penjelasannya sudah Siap. sangat gamblang sekali. Oke, baik. Setelah menerima penjelasan dari Bapak untuk hari ini kita bagi kelompok ya. Nanti Pak Mas Moreno dengan Mas Wayan, nanti Mbak Rumi dengan Mas Abdul, kemudian nanti Mas Satrio dengan Mas Sidik, kemudian nanti Mas Sandi dengan Mas Imam. Oke. Nah, nanti apa yang dibahas ketika diskusi? Yang pertama yaitu tentang perawatan sistem AC, kemudian jenis-jenis AC, kemudian komponen-komponen AC beserta fungsinya, kemudian yang terakhir adalah cara kerja dari sistem AC. Nah, nanti hasil diskusi yang kalian buat nanti bisa dipresentasikan. Oke. Nanti bagaimana diskusinya? Nanti bisa melalui chat WA atau chat di Jimit. Ya, nanti hasil diskusi bisa di screenshotkan ke saya, nanti bisa dikirim lewat WA, bisa dikirim lewat Google Drive, bisa dikirim lewat email ya sebagai acuan tugas untuk kalian semuanya. Paham? Sama. Paham, Pak. Nah, nanti dari diskusi itu semuanya nanti tolong dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang tadi kita lihat tadi ya, sehingga nanti kita bisa nemu titik temunya, oh permasalahan yang ada di video tadi itu terjadinya di sini seperti itu. Oke, paham ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Silakan melakukan diskusi melalui chat WA, kemudian melalui chat Jimit ya monggo, nanti biar nanti hasil dari diskusi tersebut bisa dipresentasikan. Nanti ada perwakilan kelompok lah yang maju untuk bisa menjelaskan tentang perawatan, kemudian jenis-jenis AC, kemudian komponen, fungsi, dan cara kerja. Seperti itu. Silakan bisa dimulai untuk diskusinya. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Oke, bisa melalui chat WA masing-masing. Ya, yang tadi sudah saya bagi kelompok, kemudian nanti bisa melalui chat Jimit. Oke, silakan diskusinya dimulai sesuai dengan kelompoknya. Dilanjutkan saja, Pak. Siap Bapak. Baik, selesai hasil diskusi, barangkali ada satu perwakilan yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusinya. Mas Moreno. Ya, Pak. Ya. Perihal troubleshooting, Pak, di sistem AC. Siap. Yang pertama, permasalahan yang sering terjadi adalah filter kotor, Pak, sehingga menyebabkan udara yang ada di sistem AC itu menjadi tidak murni atau tidak bersih. Yang kedua, permasalahan yang sering terjadi adalah evaporator kotor, Pak, karena
Masalah tersebut bisa terjadi karena pengguna mobil tidak merawat filter AC secara baik sehingga kotoran menumpuk di evaporator. Solusinya adalah pembersihan evaporator dengan menyemprot bagian dalam evaporator dengan alat khusus. Jikalau memang tidak bisa, berarti harus membongkar dashboard dari kendaraan dan melepas evaporator, terus dibersihkan secara manual di luar. Permasalahan yang kedua adalah bagian blower biasanya itu kotor Pak, sehingga harus dilakukan pembersihan dengan hati-hati karena blower adalah sirkuit listrikan, jika nanti terkena air bisa konslet. Yang selanjutnya permasalahan adalah banyak orang yang lupa mengganti oli kompresor Pak. Padahal di sistem mobil itu ada oli mesin, ada oli rem, transmisi, gardan, dan di kompresor pun di sistem AC juga ada olinya. Tapi kadang orang lupa untuk maintenance tersebut sehingga menyebabkan oli yang ada di kompresor menjadi jenuh atau bahkan habis, sehingga kompresor rusak dan sistem AC tidak bekerja maksimal. Kesalahan yang trouble yang selanjutnya adalah kebocoran di sistem AC Pak. Jadi di antara piping pipa tersebut sambungan-sambungan kadang terjadi kebocoran, entah itu karena usia berkarat atau karena vibrasi Pak atau gesekan. Ada pipa yang memang di mobil sudah dikasih pengaman, tapi ada juga yang karena gesekan pipa tersebut jadi bocor. Untuk mendeteksi itu menggunakan alat leak detector Pak, sehingga jadi alat tersebut didekatkan di sumber atau sambungan piping pipa untuk mendeteksi kebocoran sistem AC. Baiklah itu Pak, trouble yang terjadi di sistem AC, mungkin yang lainnya bisa nambahi. Baik, luar biasa sekali kelompok dari Mas Moreno ini. Beri aplaus untuk Mas Moreno. Baik, dari presentasi Mas Moreno ini ada tanggapan atau masukan dari kelompok-kelompok yang lain? Saya Pak. Ya, silakan Mas Imam. Biasanya Pak kalau habis olinya itu suaranya jadi berisik Pak, kompresornya Pak. Olinya habis Mas ya? Iya Pak. Iya, benar sekali ya, karena memang di dalam kompresor ini ada piston yang saling bergesekan, memang butuh untuk pelumasan. Benar sekali Mas Imam, beri aplaus untuk Mas Imam ya, dari kelompoknya Pak Sandi, Mas Sandi dan Mas Imam. Ada yang lain? Menutup aja Pak, langsung Pak. Oke, baik, siap. Baik, anak-anakku, dari pembelajaran perawatan ini harapannya kalian semua nanti bisa menentukan kerusakan-kerusakan yang terjadi sesuai dengan fungsi dan komponen fungsi, kemudian cara kerja dan sebagainya seperti itu. Oke, dan nanti anak-anak semua membuat rangkuman di rumah. Ya, nanti bisa dikumpulkan, bisa lewat WA, bisa lewat email dan lain sebagainya, nanti yang saya share seperti itu. Nah, ada sedikit game dari Bapak ya, untuk ya misalnya refleksi lah untuk kalian semuanya. Masuk di saya share linknya, kemudian nanti ada token yang harus kalian masukkan, kemudian nanti butuh beberapa menit, ada 10 soal yang harus kalian bisa jawab sebagai refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Bentar ya.
Bentar ya Nana. Ini masih Ya, Pak. proses loading. Siap Pak, siap. Jaringan di sana masih aman? Sementara masih Pak. Aman, Pak. Alhamdulillah Pak, hari ini tidak mati lampu. Ya. Luar biasa. Jaringannya putus-putus, Pak. Oh, jaringannya putus-putus. Ya. Halo, Kak. Semoga nanti di sana ada jaringan yang baik lagi. Oke. Masih. Disiapkan perangkatnya, bisa lewat HP, bisa lewat laptop, ya, mengerjakannya. Nanti saya kasih link di grup, kemudian nanti bisa diklik saja, nanti token akan muncul di layar Gmeet, ya. Nah, saya share di grup ya, anak-anak. Iya Pak. Nanti juga saya share di chat Gmeet. Ada yang sudah masuk? Lagi proses Pak. Ya, saya tunggu. Ini ya, nanti masukkan kode kalau ada permintaan kode dari kuisis ini, ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan kodenya yaitu 555482 untuk kode kuisis. Kalau nanti semuanya sudah masuk, maka kuis ini akan saya mulai. Ada kendala? Saya nggak bisa masuk, Dalam Pak. maksudnya? Kenapa? Bisa Mas masuk, Andi? Pak. Nggak bisa masuk. Oh ya. Coba di refresh lagi, Mas Andi. Ya, Pak. Ya. Di refresh lagi, Mas Andi. Ya. Nah, ini sudah ada satu yang masuk. Kurang 7 anak. Ayo, yang lain. Masih loading Pak. Masih loading, ya. Saya tunggu. Nah, masih 2, 3. Yang masuk masih 3 peserta. Kurang 5 peserta lagi. Nanti saya akan mulai. Ada yang mengalami kendala? Kita skip aja lagi, Pak. Oh gitu Pak, siap. Iya. Baik, kuis kita sudah laksanakan. Nanti yang hasil dari kuis tersebut akan saya share di grup ya. Iya Pak. Oke. Baik, nanti LKPD yang sudah saya share tadi atau yang saya share kemarin, tolong dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan melalui email, melalui WA, ya, sehingga nanti bisa saya nilai. Seperti itu ya, Nana ya. Iya Pak. Oke, ya. Besok setelah sistem kasih tentang cara kerja dan seluruh komponen tadi, besok kita berada di materi tentang cara pemakuman, pengisian, kemudian dan pemeriksaan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, memang sudah. Ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk tugasnya ya, Nana ya, dikerjakan di rumah, nanti bisa dikumpulkan melalui WA tadi, seperti yang saya sampaikan. Oke. Baik, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita diberi keberkahan ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga kalian semuanya menjadi orang yang sukses. Amin, amin, amin. Saya akhiri pelajaran
pagi hari ini. Jika pulang, selalu di jalan, langsung pulang, tidak usah mampir kemana-mana. Baik, demikian presentasi dari Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih, kasih Pak. Pak Nur Cah. Ya, Pak. Langsung saja mungkin ya Pak ya ke observasinya dari Pak Sandi terlebih dahulu, silakan. Observasi. Ya Pak. 5 menit Pak ya, 5 menit maksimal. Oh iya Pak. Revisi untuk yang barusan apa masukan untuk yang barusan mungkin ya Pak ya. Siap. Ya, dapat tadi. Oke. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Pak Nur sangat bagus Pak. Ini pertama dari segi keaktifan peserta didik bisa refleksikan, kemudian peserta didik pun bisa terlibat secara keseluruhan. Kemudian dari penguasaan materi itu juga sama, dari penyampaiannya ini sudah sangat bagus sehingga peserta didik mudah untuk mengerti. Kemudian ini mungkin yang belum ini Pak, Siap. apa namanya, penyampaian ketika tadi di persepsi di awal ini mungkin lebih mengarahkan kepada kehidupan sehari-hari. Ini misalkan memberikan contoh langsung pada wujud nyata yang terjadi, misalkan seperti itu Pak. Siap. Kemudian di di penutup ini sudah disampaikan, kemudian penggunaan media, kemudian teknologi ini pun sama sudah sangat baik. Itu mungkin Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Selanjutnya Pak Satrio. Pak Satrio. Ya Pak, mohon izin menyampaikan data observasi saya. Ini tadi dari mulai persiapan, proses sampai penutupan, Pak Nur Cahya sudah menunjukkan lancar lah Pak, bagus dan sesuai dengan RPP yang dibuat. Kemudian benar kata Pak Sandi, memang follow up dalam proses pembelajaran itu sangat penting, dan saya lihat di proses pembelajaran ini tadi memang hidup. Kemudian yang itu penguasaan materi Pak Cahya juga sangat bagus. Terus yang paling penting itu memang dari segi karakter guru, itu gurunya selalu tersenyum, jadi itu menarik peserta didiknya untuk tersenyum kembali Pak. Itu menandakan kondisi belajar yang kondusif Pak. Siap. Itu yang saya tangkap Pak. Terima kasih Pak Satrio. Terima kasih Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Satrio. Aplaus buat Pak Nur. Ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya tadi sebenarnya sudah disampaikan, memang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sandi, kemudian Pak Satrio. Jadi secara umum penampilan Pak Nur Cahya ini sudah sangat baik Pak. Dan tambahan-tambahannya tadi sudah disampaikan, dan saya juga salah satunya yaitu mengkaitkan dengan kondisi yang sekarangnya gitu Pak ya, seperti itu. Kehidupan langsung, kemudian apalagi kalau dikaitkan juga dengan kondisi perkembangan teknologinya gitu Pak. Itu seperti apa untuk memotivasi siswa bisa lebih belajar lagi. Dan satu lagi, untuk di RPP secara keseluruhan alhamdulillah sudah maksimal Pak, sudah sesuai dengan instrumen. Kalau penilaiannya memang seperti ini sudah mencakup semua penilaian, sudah ada. Dan kalau di kelas mungkin Pak ya, kalau kita pembelajaran langsung itu salah satunya yaitu pengkondisian kelas Pak. Tadi di awal Pak Nur Cahya ini sangat bagus dikondisikan. Mungkin di pertengahan Pak, di pertengahan supaya lebih fokus lagi, karena kita kan menggunakan media Google Meet gitu Pak ya. Nah, banyak suara yang bocor gitu Pak. Nah salah satunya mungkin kalau secara virtual seperti ini pengkondisian kelasnya ya seperti itu Pak, dilihat nanti yang tidak di mute siapa, sehingga fokus hanya sumbernya dari Pak Nur Cahya. Siap. Sementara itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Cecep atas masukan yang luar biasa sekali.
Selanjutnya Pak, untuk selanjutnya waktu kita maksimal 30 menit, sehingga nanti kalau dirasa kegiatan-kegiatannya model dari pembukaan atau kegiatan inti dan penutup itu sudah bisa dilakukan. Kemudian saya sudah memberikan instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran, dan itu sebagai gambaran saja Pak, gambaran saja apa yang menjadi penilaian yang bisa menjadi acuan ketika melaksanakan, baik sebagai relawannya atau pesertanya ataupun nanti sebagai observasinya. Mungkin ada hal-hal yang tidak spesifik untuk virtual, tetapi ini secara umum menunjukkan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak, masukannya luar biasa. Sama-sama Pak Nur. Selanjutnya